Karena saya punya falsafah pecah gesang derek Ratu Elizabeth, maka saya akan memilih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Kita akan menyaksikan satu perhelatan yang menarik di final Piala Eropa kali ini, karena ada dua kesebelasan yang sama-sama hebat yang bertemu di final, yaitu kesebelasan Italia dan kesebelasan Inggris. Kita akan menyaksikan bagaimana prediksi dan analisis dari para kru Mojo di final Piala Eropa kali ini. Saya sendiri berharap Italia akan memenangkan pertandingan ini, karena selain saya memang pendukung timnas Italia, anak saya Kali juga pendukung timnas Italia. Oke, pertanyaannya, kenapa saya bisa optimistis? Pertama, karena bagaimanapun lini per lini di kesebelasan Italia menurut saya jauh lebih mumpuni dibanding kesebelasan Inggris. Di depan tentu saja kekuatan orang-orang, para pemain seperti Chiesa, Barella, kemudian Belotti, Immobile, itu cukup mendrawasi gitu ya, kalau menurut orang Jawa gitu ya, karena kecepatannya, manuvernya, pergerakannya itu akan sulit diprediksi dan bisa membuat lini pertahanan timnas Inggris goncang dan goyah. Lalu bagaimana dengan para pemain hebat di lini depan Inggris? Ya, di situ ada Kane dan Sterling, terutama Sterling ya, yang seperti pemain yang sulit sekali untuk dihadang dan dikawal. Tetapi ingat bahwa di lini belakang timnas Italia ada sepasang pemain berpengalaman, yaitu Chiellini dan Bonucci, yang menyitir dari komentar Mourinho. Dua orang ini adalah sepasang pemain gaek yang kalau menutup mata pun masih bisa bermain dengan luar biasa. Nah, di penjaga gawang pun saya kira Donnarumma sudah jauh lebih berpengalaman untuk menghadapi pemain seperti Kane gitu ya. Nah, problem timnas Italia itu menurut saya tinggal satu saja, yaitu bagaimana mereka menghadapi tekanan publik supporter di laga final tersebut. Karena banyak di antara mereka yang masih cukup muda dan mungkin bisa membuat mental mereka agak grogi juga menghadapi tekanan pemain ke-12 yang disebut para supporter itu. Nah, tapi saya kira itu hanya persoalan 15 menit pertama saja. Kalau mereka berhasil mengatasi itu, saya kira pertandingan akan bisa didominasi oleh para pemain timnas Italia. Saya sendiri memprediksi setidaknya akan terjadi selisih 2 gol antara Italia dengan Inggris. Optimistis memang saya. Ya, bisa dilihat itu dari kualitas permainan timnas Italia sih. Jadi saya yakin Italia akan membopong dan membawa pulang Piala Eropa kali ini. Mari kita saksikan bagaimana pendapat para kru Mojo yang lain
dalam memprediksi dan menganalisis final Piala Eropa kali ini. Silakan. Halo, akhirnya Italia ketemu Inggris di final Euro 2020 nanti. Setelah keduanya melalui babak semifinal yang melelahkan ya. Karena keduanya melewati perpanjangan waktu ya. Nah, hari Senin dini hari nanti keduanya akan saling berjibaku di babak final. Final yang saya idamkan sebetulnya karena dari awal saya menjagokan kedua negara tersebut bertemu di final ya. Nah, saya memprediksi di babak final nanti keduanya akan sama-sama saling kesulitan mencetak gol ya, dan kembali harus melalui babak perpanjangan waktu. Skor 2-1 untuk kemenangan Inggris atas Italia. Ini saatnya football is coming home. Final Euro 2020 Italia versus Inggris, saya menjagokan Italia. Mungkin skornya akan tipis 1-0. Dua tim ini sebenarnya sama-sama bagus, sama-sama layak untuk berada di final. Meskipun Inggris itu sempat ada kontroversi di semifinal melawan Denmark ya, saya pikir Inggris tetap layak. Setidaknya di perempat final di perdelapan final ketika mereka ketemu sama Jerman, mereka bisa mengalahkan Jerman dengan skor cukup meyakinkan 2-0, dan itu salah satu ujian bagi Inggris, bagi timnas Inggris, bahwa mereka merupakan tim kuat itu ketika mereka bisa mengalahkan Jerman. Cuma masalahnya di semifinal ketika melawan Denmark, Inggris tidak begitu meyakinkan. Ini agak berbeda dengan Italia yang dari babak grup sampai babak semifinal cukup meyakinkan. Bahkan mereka di perempat final, di semifinal itu mengalahkan Belgia yang bisa dibilang sebagai Los Galacticos timnas, dari depan sampai belakang itu bintang semua isinya. Dan mereka bisa mengalahkan Belgia. Jadi saya cukup yakin Italia bisa mengatasi Inggris. Bahkan tim Italia sendiri berisi tim pemain-pemain dari Serie A, yang mana Serie A sendiri sudah dinobatkan sebagai liga terbaik 2020 oleh salah satu federasi statistik di dunia gitu. Serie A cukup sebagai liga terbaik untuk musim, khususnya untuk musim 2019-2020 dan 2020-2021 ya. Jadi meskipun pemain-pemain Italia tidak seterkenal pemain-pemain Inggris, tapi kualitas mereka sebenarnya sangat levelnya sangat tinggi. Kalau pemain Liga Inggris dikenalnya memang levelnya tinggi, tapi saya pikir itu hanya sebatas karena reputasi medianya saja. Sterling memang bagus, tapi tidak sebagus yang digembar-gembarkan media. Mungkin secara nama besar dan kualitas yang sama bagusnya mungkin ada di Harry Kane ya. Harry Kane ini mungkin terkesan tidak begitu meyakinkan sebagai seorang striker, tapi dia sangat klinis, finisher yang sangat bagus, dan tidak pernah kendor 90 menit pertandingan. Mungkin satu-satunya ancaman bagi Italia itu ada di Harry Kane, karena gaya permainan Harry Kane ini kayak model pemain atau striker Italia klasik ya. Jadi tidak begitu banyak pegang bola, tidak begitu terlihat dalam pertandingan, tapi tahu-tahu bisa menyelesaikan pertandingan, bisa mencetak gol atau berpengaruh pada gol kemenangan tim. Ini yang saya pikir jadi ancaman serius untuk timnas Italia ya, keberadaan Harry Kane. Tapi di Italia sendiri justru bintang-bintangnya ada di belakang masalahnya. Dari Donnarumma, Bonucci, kemudian Chiellini, yang kedua back itu memang sudah usia uzur. Tapi untuk back semakin sepuh usianya, semakin berpengalaman juga, artinya mereka juga sering menghadapi
striker-striker bertipe kayak Harry Kane ini, yang tentu tipe striker kayak Harry Kane ini banyak sekali di Serie A ya. Hampir semua striker murni di Serie A itu tipe-tipenya persis kayak Harry Kane. Jadi itulah kenapa saya tetap jagoan Italia, tapi mungkin skornya tipis 1-0 atau 2-1. Selamat pagi, siang, malam, entah kapan kalian nonton ini. Jadi karena saya diminta untuk memberikan prediksi antara siapa juara Euro 2020 nanti antara Inggris dan Italia. Karena saya punya falsafah pecah gesang derek Ratu Elizabeth, maka saya akan memilih Italia. Dah itu aja. Aku bingung. Karena aku Gen Z, yang Gen Z itu kan biasanya into astrologi ya, dan aku pengen aja memprediksi final Euro lewat astrologi. Jadi kayak aku udah googling, ternyata tidak banyak info tentang prediksi astrologi dari Italia versus Inggris. Cuma aku nemu salah satu video. Di video ini dijelasin kalau ada tahun yang magic gitu lah, yaitu tahun awal 90-an sama 87. Jadi itu ya pokoknya ada penjelasan astrologinya. Intinya si astrologer ini megang Inggris. Kenapa? Karena kaptennya Inggris itu lahir pada awal 90-an. Jadi menurut aku yang bakal menang Euro 2020 adalah Inggris. Apakah aku akan benar? Nggak tahu. Tapi ya udah, semoga benar. Dadah. Yang katanya final ideal, akhirnya terjadi juga. Italia versus Inggris di final Euro 2020. Menurut saya laga ini bakal jadi laga yang ketat, atau bisa jadi juga anti klimaks seperti final Euro antara Spanyol versus Italia beberapa tahun yang lalu. Akan menjadi laga yang ketat karena kedua tim ini sampai di final sudah menemukan winning teamnya. Mereka keduanya ini, kedua negara ini sudah punya 11 pemain utama yang paten untuk mengejar juara. Meskipun Italia harus ditinggal Spinazzola karena cedera, tapi timnas Italia udah menemukan caranya untuk menutup cederanya pemain AS Roma itu. Sementara Inggris skuadnya sangat merata, kedalaman skuadnya sangat bagus, dari depan sampai belakang. Mungkin yang agak mengkhawatirkan kiper ya, Pickford nggak bisa menghadirkan rasa yang nyaman seperti Donnarumma berikan untuk timnas Italia. Tapi untuk sisi kreativitas, determinasi segala macam, timnas Inggris nggak kalah dari timnas Italia. Meskipun timnas Italia akan datang sebagai tim tamu, tapi status itu nggak terlalu menjadi penentu kalau menurut saya, karena dalam sejarahnya final Euro nggak selalu tuan rumah itu menang. Kalau dari sejarahnya ada 3 kali tuan rumah menang, 2 kali kalah. Jadi meskipun lebih banyak menangnya, tapi menurut saya masih 50-50 lah itu. Jadi nggak bisa jadi penentu. Kompetisi pendek dengan tekanan yang berat itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi, terutama tim-tim tuan rumah ya. Karena ekspektasi yang sangat berat itu juga beban juga. Karena Inggris juga udah 55 tahun nggak pernah juara ya, jadi tekanannya tuh makin berat. Apakah football is coming home atau coming to home kan akan ditentukan di satu malam di 90 menit itu. Jadi final ini bakal jadi ketat, bisa juga jadi anti klimaks ketika Inggris nggak menemukan pijakannya ya di final ini. Tekanannya cukup berat, pemain-pemain tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, skema nggak berjalan. Apalagi di semifinal kemarin kita bisa ngelihat Denmark itu punya cara untuk masuk ke kotak penalti Inggris, cuma mereka nggak beruntung aja itu. Bisa disamakan kedudukan, kemudian Inggris menang dengan cara yang sangat Liga Inggris ya. Ya, menurut saya final ini mungkin salah satu final yang agak susah diprediksi skornya. Bisa ketat, bisa skor ketat, hasil imbang, lanjut ke perpanjangan waktu. Bisa juga jadi anti klimaks seperti final
beberapa tahun yang lalu dengan skor 4-0 atau 4-1 atau berapapun itu. Jadi yang pasti final ini pasti akan menarik karena kekuatan yang berimbang itu, dan semoga bisa menjadi hiburan buat kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bikin prediksi siapa yang bakal menang di final Euro 2020 kali ini. Nah, seperti yang kita tahu, kita punya dua kandidat yang sama kuatnya, yaitu Italia dan Inggris. Cuman kita belum tahu siapa yang kira-kira bakal menang. Kalau Nika sendiri, aku bakal ngejagoin bentar ya, aku telepon dulu siapa yang kira-kira bisa bantuin aku. Pip 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 pip. Halo. Oke. Ya. Oke, cukup tahu. Makasih ya. Pip pip pip. Oke, kalau aku akan ngejagoin Inggris. Nah, semoga aja prediksi ini benar. Kalau kalian ngejagoin siapa? Selamat menonton ya.